Shalom, komunitas dewasa muda di GBI PRJ Group CK7. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya berdoa hari ini menjadi hari yang baru, di mana berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, dan kita melakukan aktivitas kita dengan berkat Tuhan. Be a winner today. Hari ini perenungan firman Tuhan saya ambil dari Lukas 19 ayat 5. Cerita yang sangat populer pada saat kita ikut sekolah minggu. Yaitu tentang Zakheus, dikatakan seperti ini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan di ayat 8, "Tuhan, setengah dari milikku dan akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Hari ini saya akan berbicara tentang yang namanya generosity. Salah satu culture yang sedang saya bangun di dalam pelayanan di Dewasa Muda GBI PRJ, yaitu we are generous, murah hati. Murah hati artinya adalah kerelaan dari kita untuk memberi. Apakah itu uang, apakah itu pertolongan, apakah itu waktu kita, apakah itu advice kita, atau apapun juga. Intinya adalah kerelaan hati yang keluar dari dalam untuk menolong orang lain. Nah, Zakheus adalah cerita yang sangat menarik. Karena ini poinnya. Bagaimana seseorang yang tadinya pemeras, bagaimana seseorang yang tadinya begitu serakah, mengambil lebih daripada yang dia mau untuk kepentingannya dia. For me, myself, and I. Bisa menjadi orang yang berkata, "Tuhan, aku mau memberikan 4 kali lipat kembali bagi orang-orang yang sudah aku peras." Kuncinya satu. Saya percaya bahwa pada saat kita bertemu dan kenal Tuhan Yesus dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sifat itu akan muncul dari dalam kita. Bahwa kita sebenarnya pada saat kita menerima kasih karunia dari Tuhan yang cuma-cuma, pengorbanannya di atas kayu salib, kita bisa menjadi orang-orang yang juga generous dan bukan menjadi orang yang self-centered. Sama seperti Zakheus, kok bisa dengan satu perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Bukan dari luar, tetapi dari dalam hatinya dia mengeluarkan generosity. Yang kedua, pada saat kita melakukan generosity atau pada saat kita bermurah hati, teman-teman, saya percaya kita sedang belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu panggilan hidup kita menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya di ayat yang sangat terkenal di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that those who believes in Him may not perish but have eternal life. Artinya apa? Pada saat kita memberi, kita sedang mengimitasikan Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik dari yang Dia punya. Yang ketiga, saya percaya pada saat kita generous dalam pemberian kita, baik itu uang, baik itu pertolongan kita, baik itu waktu kita, baik itu pelayanan kita, saya percaya dikatakan ada hukum yang mengatakan kita akan menuai apa yang kita tabur. Hukum tabur tuai ini saya percaya masih berjalan sampai saat ini. Di dalam hidup saya sungguh melihat hukum ini berjalan. Kenapa? Karena sejak saya terima Tuhan Yesus, saya mempunyai kebiasaan untuk to be generous untuk orang-orang yang lain. Saya ingat di awal pelayanan saya mempunyai mobil yang simple, saya mempunyai generosity untuk menjemput teman-teman untuk pergi beribadah bersama-sama. Selain itu saya juga membantu teman-teman yang pindahan rumah di luar negeri. Saya ingat, I was being generous di dalam pertolongan saya, di dalam waktu saya untuk teman-teman yang lain. Dan ternyata Tuhan itu setia. Pada saat bisnis saya sedang turun dan saya mengalami banyak permasalahan, ternyata Tuhan kirimkan orang-orang yang generous kepada diri saya. Generous dalam bentuk apa? Mungkin bukan dalam bentuk uang. Tetapi generous Tuhan, orang-orang memberikan saya kesempatan-kesempatan yang baru. Orang memberikan saya koneksi-koneksi yang baru. Orang memberikan saya advice yang bisa membantu saya memecahkan permasalahan saya. You see? Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Hari ini, buatlah keputusan untuk menjadi orang yang bermurah hati. Karena seperti tadi saya bilang, pada saat kita bermurah hati, itu salah satu tandanya bahwa kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Yang kedua, bukan sekedar menerima kasih karunia dari Tuhan. Pada saat kita bermurah hati, kita sedang mengimitasi Tuhan Yesus. Memberi dari hati. Yang ketiga,
Saya percaya pada saat kita generous, Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Sekali lagi ini bukan masalah uang, tetapi masalah sikap hati. Bagaimana dengan sikap hatimu hari ini? Tuhan Yesus memberkati.